Bitcoin supply-nya udah hard cap 21 juta. Nggak bisa kurang, nggak bisa ganti. Dan ini menurut gue menarik karena supply-nya Bitcoin itu udah pindah dari tangan orang-orang yang cupu ke long term holder. 76% ya, udah di atas dari 75%, itu semuanya di long term holder yang nggak pernah gerak setahun lebih. Jadi para weekend ya, yang lemah itu pegang takut jualan gitu. Kemarin misalnya beli di 28.000, terus turun 25.000, panik dia jualan. Itu semuanya udah kena bantai, udah kapitulasi. Uangnya udah pindah ke orang-orang yang hold long term nih, kayak kita-kita di sini, yang nabung Bitcoin dan beli Bitcoin secara konsisten. Nanti Q4 ya, 2024 nanti, itu akan mulai naik tuh bull run, sampai peaknya menurut gue di Februari. Gue nggak peduli gitu, mau 75.000 gue beli lagi, mau 50.000 gue beli lagi. Target gue masih jauh, 100.000, 150.000. Influencer yang satu ini, Timothy Ronald, meyakini bahwasanya Bitcoin akan menembus di harga $100.000 per Bitcoin atau 1,5 miliar rupiah di tahun 2025. Timothy Ronald pun menyuruh orang untuk berinvestasi di Bitcoin ya dengan mengupload di video YouTube-nya sebulan sekali dengan judul Borong Bitcoin. Di mana dalam waktu sebulan sekali dia akan memborong Bitcoin sebesar 100 juta rupiah. Tidak mau tahu harganya itu berada di 30.000, 50.000 ya, dia tetap akan membelinya setiap bulan ya hingga di masa peaknya, puncaknya di Februari 2025. Oke, cukup menarik ya melihat cara investasinya si Timothy ini ya, karena Timothy ini memiliki target yang panjang ya di angka $100.000 per Bitcoin. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya di tahun depan ya, tahun 2024 akan terjadi yang namanya halving Bitcoin, di mana halving Bitcoin ini akan terjadi pada bulan April 2024 ya, atau sekitar 180 hari lagi dari sekarang. Jadi tidak ada salah ya jika ada orang atau influencer yang menyarankan kita untuk membeli Bitcoin di harga sekarang ya, karena di tahun depan akan ada yang namanya halving ya, diikuti dengan bull run yang akan terjadi di tahun 2025. Dan dikabarkan nanti juga ada rumor yang mengatakan ETF Bitcoin ini akan disetujui ya tahun depan ya. Jadi menurut saya inilah momen atau kesempatan yang bagus untuk masuk ya. Jadi jangan nanti sudah pump tinggi, sudah keluar newsnya baru kita masuk. Entah history will repeat itself atau enggak, yang pastinya di sini juga gua akan invest ya sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Timothy ini. Bedanya gua dan dia invest dengan cara dan style yang berbeda ya. Kalau dia kan invest 100 juta tiap bulannya, maka di sini gua tidak akan seperti dia ya, karena level dia dan gua berbeda ya, cukup jauh. Gua akan invest sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Jadi kalau ada dana dingin, saya baru masukkan ke sini. Nah, di bulan ini saya kecipratan cuan ya dari saham, terutama saham-saham IPO. Nah, jadi profit yang saya dapatkan di bulan ini saya akan masukkan dan membeli Bitcoin. Ya, jadi profit yang saya dapatkan kita gulung lagi menjadi sebuah profit ya. Jadi kalau BTC ini full sekalipun ya, saya tidak akan mengalami kerugian apapun ya, nothing to lose ya, karena ini pun murni profit yang saya dapatkan dari tempat lain ya. Jadi saya masukkan ke BTC, tapi mustahil lah ya, cukup mustahil BTC ini scam ya, karena dari tahun 2013 ya asik dibilang scam. Zero. Nyatanya sampai sekarang udah 10 tahun pun masih tetap ada ya Bitcoinnya ya, bahkan institusi besar pun juga sudah masuk ya, si BlackRock, si Vanguard ya. Jadi mustahil lah full. Jadi di sini gua ada budget 5 juta dan harga Bitcoin untuk saat ini adalah di harga 28.500-an ya. Oke, kita langsung aja beli ya. All in $317 ini ya, dan langsung kebeli ya. Bitcoin sebesar 0,00112202 ya, atau 5 juta rupiah. Dan ini juga merupakan cicilan pertama saya untuk Bitcoin ya. Sebelumnya saya ini tidak pernah membeli Bitcoin ya, karena ini saya akan invest dalam waktu setahun ke depan ya. Ini beneran invest ya, jadi saya tidak akan trade ya. Kalaupun nanti naik ke 35.000 saya tidak akan profit ya, memang saya beli untuk dibiarkan. Ini merupakan cicilan pertama Bitcoin saya ya. Jadi di bulan-bulan sebelumnya saya juga ada mencicil sebuah altcoin ya, altcoin yang bernama BNB. Pada saat itu saya mempunyai uang 10 juta ya, juga merupakan hasil cuan dari saham ya. Saya all in kan di sana ya, ketika harga BNB ini menyentuh harga $204 ya. Dapatnya 3,1 keping
ya, sehingga kepemilikan BNB saya untuk saat ini ya ada berjumlah 21,9 keping ya. Dan ini juga sudah capai target ya. Target saya di tahun ini memang cuma 20 keping ya. Terakhir launchpad ya. Launchpad cuma ada sekitar 11 keping gitu ya. Saya tambahkan lagi 9 kisaran 10 keping ya. Jadi total akhir 21,9 keping. Jadi target tahun ini sudah tercapai ya, 20 keping BNB ya. Tahun depan saya akan target di 30 lah ya, 30 keping BNB cukup. Jadi kenapa salah satu alasan utama saya memegang BNB ya. Jadi BNB ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya, karena dia juga merupakan top keempat CMC dan dia mempunyai salah satu utilitas, yaitu bisa memberikan saya reward tiap harinya berupa staking ya. Saat ini ada program staking berupa Launchpool yang memberikan token Neutron ya. Jadi tiap harinya saya bisa harvest koin Neutron ini per jamnya ya, per jamnya. Jadi kita carilah koin-koin yang mempunyai fungsi utilitas ya. Jadi selain Bitcoin, BNB juga saya akan prioritaskan ya. Nanti kalau sudah masuk ke season micin ya, baru kita akan pelan-pelan lihat koin-koin apa yang berpotensi naik 5 hingga 10 kali lipat. Jadi untuk saat ini aset terbesar saya ada di BNB ya, disusul dengan urutan kedua ada Bitcoin. BNB ini saya terus gulung ya, sewaktu ada launchpad, launchpool ya, keuntungannya saya beli kembali BNB ya, sehingga saya memakai sistem gulung, sehingga ya segitulah BNB saya. Jadi menurut saya Bitcoin dan BNB akan saya hold ya sampai bulan 2025 nanti. Kamu bohong. Intinya tetap diversifikasi lah ya beberapa altcoin. Jadi saya sendiri juga akan mengikuti langkah Timothy ya, cumanya saya akan beli jikalau memang beneran dapat uang dingin ya, uang apa namanya, uang seger yang masuk ya. Dan kita doakan saja lah nanti di bulan November, Desember ya, banyak saham-saham IPO yang bagus yang muncul ya, sehingga saya bisa mendapatkan cuan di sana dan masukkan cuannya itu ke Bitcoin. Oke, untuk update selanjutnya tentang borong Bitcoin versi saya sendiri, nanti saya akan bahas ya di video saya selanjutnya ya, dan saya akan buatkan nanti semacam Excel ya. Jadi saya tahu kapan saya beli dan average saya itu di mana. Jadi mungkin itu saja ya video saya hari ini tentang cicilan pertama Bitcoin saya di bulan Oktober ini ya. Jadi saya baru mulai cicilan pertama Bitcoin saya, dan kalau nanti kedapatan dana dingin lagi saya akan beli lagi ya. Jadi semoga saja saya bisa mengikuti jejak Timothy ini ya, hold Bitcoin sampai Februari 2025. Oke. Sekian video saya kali ini ya. Jika suka, like, comment, share, dan subscribe. And I will see you again later. Bye bye.